YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, polisi menangkap provokator mudik yang mengajak masyarakat ramai-ramai menerobos penyekatan mudik. Provokator tersebut merupakan mantan wakil ketua FPI Aceh. Tuan dijemput di pihak kepolisian untuk dimintai keterangan berkenaan dengan video. Mudah-mudahan berjet, insyaallah. Wahidin, mantan pimpinan FPI Aceh ini ditangkap di rumahnya di Loknga, Aceh hari Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Polisi juga mendapati barang bukti video berdurasi 1:22 menit yang dibuat pada 8 Mei 2021. Video itu lantas dibagikan pelaku di sebuah grup WhatsApp. Provokator kini diperiksa di Polda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semua yang sedang mudik, dimanapun antum berada, terus mudik. Penangkapan bermula dari video viral provokasi ajakan kepada masyarakat agar menerobos penyekatan mudik. Dalam video, seorang pria sedang mengkritik pemerintah. Ia juga mengajak masyarakat untuk melawan setiap kebijakan yang dikeluarkan, termasuk menerobos penyekatan mudik. Minta kerelaan, minta keridhaan kedua orang tua. Jangan pernah takut dengan rezim setan iblis. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunda sidang pembacaan tuntutan pada kasus kerumunan Rizik Syihab. Penundaan tersebut karena pihak terdakwa dan kuasa hukum meminta hakim untuk menghadirkan kembali saksi ahli yang meringankan. Permohonan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim yang diketuai Suparman Nyompa. Dengan demikian, maka pembacaan tuntutan akan digelar 18 Mei mendatang. Rizik dan kuasa hukum menyatakan akan kembali menghadirkan saksi meringankan pada sidang 17 Mei 2021. Dalam sidang lanjutan kasus kerumunan Rizik Syihab hari ini, pihak terdakwa menghadirkan dua saksi ahli, yaitu pakar hukum tata negara Refli Harun dan ahli hukum kesehatan M. Nasser. Ahli khusus bahasa dia, 1 + 10 menit. Kembali kuasai trotoar jalan untuk berjualan, puluhan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta terjaring razia. Tak hanya diwarnai kepanikan, sejumlah pedagang bahkan marah saat lapak dagangannya ditertibkan petugas. Kedatangan petugas Satpol PP ke Pasar Tanah Abang, Jakarta pagi tadi sontak membuat para pedagang panik. Secepat kilat mereka berusaha mengevakuasi barang dagangan yang dijajakan di atas trotoar. Sejumlah pedagang kaki lima bahkan marah saat melihat lapak dagangannya ditertibkan. Meski tidak menyita barang dagangan, namun seluruh perlengkapan dagang dan terpal disita petugas. Petugas meminta para pedagang tidak lagi mengambil hak pejalan kaki. Pedagang juga diminta tidak menciptakan kerumunan yang bisa menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Sementara itu, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta merazia kendaraan yang memarkirkan kendaraannya sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan di kawasan Pasar Tanah Abang. Belasan sepeda motor milik pedagang pasar diangkut paksa petugas. Sejumlah mobil yang juga kedapatan parkir di bahu jalan langsung digembosi petugas. Razia dilakukan karena Pasar Tanah Abang kembali semeraut. Razia ini akan terus digelar mengingat jumlah pengunjung pasar yang kian bertambah jelang Hari Raya Idul Fitri. Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menyebut 11 dep kolektor pengadang kendaraan Babinsa tidak menghargai institusi TNI. Pangdam Jaya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya untuk menindak segala bentuk premanisme. Pihak TNI menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap premanisme, termasuk perebutan paksa kendaraan yang dilakukan oleh dep kolektor terhadap Serda Nur Hadi, anggota Babinsa Semper, saat sedang bertugas membantu masyarakat. Peristiwa ini terjadi di depan Tol Koja Barat, Jakarta Utara, Kamis lalu dan viral di media sosial. Setelah menjalani pemeriksaan,
tidak terbukti ada keterlibatan Serda Nur Hadi dalam masalah itu. Serda Nur Hadi hanya membantu pemilik kendaraan yang saat itu akan ke rumah sakit. Meskipun perwakilan dari pelaku telah menyampaikan permintaan maafnya kepada Serda Nur Hadi, namun proses hukum tetap berjalan di Polres Jakarta Utara. Kami dari Kodam Jaya langsung bertindak untuk pertama mengamankan Serda Nur Hadi. Kemudian kita proses Serda Nur Hadi. Jangan sampai ada indikasi Serda Nur Hadi justru ada kaitannya dengan pemilik mobil yang jelas-jelas tidak melunasi. Nah, setelah kita cek rupanya tidak ada kaitannya sama sekali. Karena betul-betul Serda Nur Hadi hanya ingin membantu. Sangat disayangkan para debt collector tidak menghormati, tidak menghargai. Ada petugas di situ, anggota TNI. Ini muatan Polres dalam hal ini Serse, Polres Metro Jakarta Utara ini akan menyampaikan bagaimana konstruksi perkara yang sebenarnya yang terjadi, di mana sudah ada 11 orang yang kita amankan, ya, 11 orang dengan perannya masing-masing, yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan ke 11 orang ini. Menghindari pemeriksaan, seorang anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Wahda Zainal Imam, nyaris menabrak anggota polisi. Video aksi emosionalnya viral dan berujung ancaman pemecatan dari Partai Gerindra. Inilah video amatir yang direkam oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Ternate, Maluku Utara. Mobil yang dikendarai oleh oknum anggota DPRD Maluku Utara ini membahayakan salah satu petugas yang mencegahnya melarikan diri. Oknum anggota DPRD ini bernama Wahda Zainal Imam. Bapak ini pahlawan, karena mau pindah. Kejadian bermula ketika anggota polisi lalu lintas bertugas mengatur jalan di kawasan Kampung Pisang Ternate Tengah. Wahda ditegur petugas karena memarkirkan mobil di badan jalan yang membuat arus lalu lintas tersendat. Wahda tidak menghiraukan petugas yang mengajaknya berbicara karena asik memainkan handphone. Alhasil bukannya menanggapi dengan baik, oknum tersebut malah melawan dan juga ada upaya untuk menabrak kepada anggota kami. Untuk langkah-langkahnya tadi kami sudah membuat laporan resmi, anggota kami yang bersangkutan sudah melaporkannya ke SPKT dan membuat laporan polisi dan akan segera dilanjuti oleh Satreskrim Polres Ternate. Menanggapi peristiwa tersebut, Mahkamah Partai Gerindra akan segera menyidangkan Wahda Zainal Imam. Wahda terancam dicopot jabatannya sebagai anggota DPRD. Dia tabrak petugas sampai jauh-jauh. Jika memang nanti terbukti di sidang Mahkamah Partai yang bersangkutan melawan petugas, bersikap arogan, dan tidak ada alasan pemaaf, maka sanksi yang mungkin dijatuhkan cukup berat, mulai dari teguran keras, pencopotan jabatan di Dewan, ya, atau bahkan bisa saja PAW. Bapak ini pahlawan. Kini oknum anggota DPRD tersebut sudah dilaporkan ke Polres Ternate. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, jenazah ibu dan anak ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di kamar mandi rumahnya di Desa Bangunsari, Kendal, Jawa Tengah. Polisi menduga keduanya merupakan korban pembunuhan berlatar belakang dendam. Pelajar SMA ini bingung dan emosi saat mengetahui ibu dan neneknya tewas dengan keadaan mengenaskan di dalam rumah. Saat kejadian, Jovan tengah tak berada di rumah. Jenazah ibu dan anak ditemukan warga dini hari tadi setelah curiga karena rumah korban sepi aktivitas. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Suwondo Kendal untuk diotopsi. Dugaan awal pembunuhan ini bermotif dendam lantaran tidak ada barang berharga milik korban yang hilang dari dalam rumah.
Itu di kamar mandi, diketahui di kamar mandi. Saat itu pintunya memang dikunci atau gimana? Dikunci, udah dikunci lah, jadi dibuka enggak karena terdobrak. Tuh. Lukanya apa? Jawabannya lukanya apa? Ya katanya itu lukanya di sini, ini yang kepala, ya? tua, sini terus sini apa ya? Nah, terus yang muda, yang sini, dan yang sini. Korban 2 orang. 2 orang ya. Statusnya ibu dan anak gitu. Ibu dan anak. Ibu dan anak. Ya. Korban ditemukan di ruang apa nih? Di kamar mandi. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Ya. Motif masih kita perdalam, nanti kita selidiki dan segera terungkap. Dugaan sementara kan? Dugaan sementara pelaku ini karena dendam. Dendam ya. Ya. Jadi bukan motif perampokan ini. Tidak. Seorang kakek di Jember, Jawa Timur tewas setelah dianiaya cucunya sendiri. Korban dianiaya saat melerai pelaku saat bertengkar dengan istrinya hanya karena perkara mie instan. Niat melerai pertengkaran, Jamu, kakek 72 tahun, malah menjadi korban penganiayaan sadis yang dilakukan cucunya Abdurrahman. Tangis haru keluarga pun pecah di depan jasad Jamu di rumah duka sekaligus lokasi pembunuhan. Kejadian bermula saat Abdurrahman bertengkar hebat dengan istrinya hanya perkara mie instan. Abdurrahman tidak terima disuguhkan mie instan, kemudian pelaku marah dan menganiaya istri. Mendengar pertengkaran di dalam kamar, nenek dan kakek Abdurrahman yang tinggal serumah berusaha melerainya. Namun malah menjadi korban amukan pelaku. Tersangka ribut sama neneknya ini, sehingga tersangka dipegangi lehernya dengan menggunakan tangan almarhum, dan tersangka ini meronta-ronta. Setelah meronta-ronta, bagaimana caranya biar saya lepas, akhirnya dengan menggunakan kedua tangan sekuat tenaga, istilahnya menyikut perut daripada Pak Jamu ini almarhum, sehingga merasa kaget dan merasa sakit terjengkang ke belakang. Akhirnya kepala ini membentur daripada dinding rumah yang ditempati tersangka ini, dan almarhum ini Pak Jamu ini meninggal di tempat kejadian. Pelaku dikenal keluarga memiliki sifat yang temperamental. Cekcoknya ya sama keluarga awalnya. Terus lepas itu dilerai lah sama kakeknya. Berhubung dilerai ya merasa enggak. Akhirnya kakeknya juga yang diamuk. Bukan cuma diamuk pakai tangan kosong, ambil pentungan. Memang anak ini sudah 4 kalinya sekarang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang asisten rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur dipaksa memakan kotoran kucing oleh majikannya di Surabaya. Akibat perbuatan kejinya, sang asisten rumah tangga tersebut terbaring di rumah sakit. Seorang asisten rumah tangga berinisial ES yang berusia 45 tahun terbaring di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Selain mengalami kekerasan fisik, tragisnya korban juga dipaksa makan kotoran kucing. Tak hanya itu, majikannya sengaja memasukkan korban ke lingkungan pondok sosial dan membuat laporan bahwa ES mengalami gangguan jiwa. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menjenguk korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Ia berjanji mengawal jalannya kasus tersebut. Ibu ini kan mengalami trauma yang cukup berat, mengalami suatu tekanan mental yang benar-benar luar biasa. Maka setelah teman-teman kita tugasi di Liponsos, dikorek, ternyata memang ibu ini mengalami suatu penyiksaan dari tuan rumah. Pada saat teman-teman ke Manyar, rumahnya tertutup. Upaya selanjutnya yang penting ART ini dikembalikan pulih seperti sedia kala. Sementara itu anak ES yang berusia 10 tahun mengalami trauma. Kini ia diserahkan ke UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Jawa Timur untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan selama kasus dugaan kekerasan tersebut berjalan.
Dugaan penganiayaan ART kini diproses secara hukum Kepolisian Polrestabes Surabaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah SPBU di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur ludes terbakar. Kebakaran membuat pegawai SPBU dan warga setempat panik. Sejumlah pegawai SPBU dan warga panik saat kebakaran melanda sebuah SPBU di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pegawai SPBU nampak berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sedangkan penyebab kebakaran belum diketahui. Sebuah mikrobus bertuliskan kendaraan membawa paket kedapatan membawa penumpang. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.